warahmatullahi wabarakatuh. Dari video sebelumnya kita telah mengetahui tentang macam-macam dari sistem pendingin yang biasa digunakan pada kendaraan, yaitu sistem pendinginan udara dan sistem pendinginan air. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari sistem pendinginan air yang sering digunakan pada mobil. Seperti yang kita ketahui bahwa mesin mobil, tenaga yang dihasilkan diperoleh dari pembakaran yang ada pada ruang bakar. Energi panas yang dihasilkan di ruang bakar itu akan dirubah menjadi tenaga gerak. Otomatis ketika mesin itu hidup, maka mobil ini perlu adanya sistem pendingin supaya tidak terjadi overheat. Sistem pendingin merupakan bagian-bagian yang perlu dicek pada saat kita melakukan perjalanan. Seperti halnya kita ketika melakukan perjalanan, kita mengecek rem, kemudian sistem pelumasan. Baik, saya sudah di dalam kendaraan. Sebelum kita mengetahui letak dan komponen-komponennya, kita akan menunjukkan terlebih dahulu indikator dari temperatur atau suhu mesin. Indikator suhu mesin ini terdapat pada panel meter yang ada pada dashboard kendaraan, yang biasanya letaknya di depan setir kemudi. Indikator suhu atau temperatur mesin ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengemudi jika terjadi overheat. Indikator suhu mesin pada kendaraan biasanya terdiri dua jenis, yaitu yang model atau jenis analog dan jenis digital. Untuk yang analog biasa berupa jarum, di dalamnya terdapat tanda berupa huruf C dan H, yaitu yang C berarti cold, kemudian yang H hot. Kemudian yang untuk jenis digital itu berupa lampu indikator. Untuk mengetahui kerja dari indikator suhu mesin, yaitu ketika kunci kontak dalam keadaan off, lampu indikator yang ada pada ban meter harus dalam keadaan mati. Kemudian ketika kunci kontak dalam keadaan on, maka lampu indikator harus dalam keadaan menyala. Tetapi untuk yang lampu indikator pada suhu atau mesin ini akan menyala, kemudian untuk beberapa saat lampu ini akan mati. Baik, kita akan nyalakan kunci kontak. Ketika kunci kontak dalam keadaan on, maka panel meter pada indikator suhu mesin akan hidup, kemudian beberapa saat akan mati. Tetapi untuk indikator seperti cek engine, kemudian pelumasan, pengisian, dan parkir akan tetap menyala. Kunci kontak dalam keadaan kita posisikan starter, maka semua lampu indikator akan mati. Nah, untuk lampu indikator parkir ini tetap nyala karena mobil ini dalam keadaan kita parkir. Nah, apabila pada saat hidup kita mendapatkan bahwa lampu indikator suhu mesin ini menyala, maka menunjukkan bahwa mesin ini terlalu panas. Nah, ketika kita melihat lampu indikator suhu menyala, maka harus kita sebaiknya menepi ke jalan dan menghentikan atau mematikan kendaraan. Jika peringatan ini tidak dilakukan, maka mesin akan terjadi overheat. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya.
kita akan mempelajari komponen-komponen sistem pendingin dan letaknya. Jadi untuk mengetahui komponen-komponen dari sistem pendingin, kita harus membuka kap mesin. Untuk membuka kap mesin, kita tinggal menarik tuas yang ada pada bagian bawah dashboard untuk membuka kap mesin. Kemudian kita ungkit tuas ke atas. Kemudian kita buka kap mesin. Depan kita adalah ruang mesin, di mana di dalam ruang mesin ini terdapat engine dan beberapa komponen yang lain. Salah satunya adalah komponen dari sistem pendingin. Kita akan menunjukkan satu persatu komponen dari sistem pendingin. Yang pertama adalah radiator. Radiator ini terletak pada bagian depan kendaraan. Radiator akan mendinginkan cairan pendingin atau air pendingin yang telah menjadi panas setelah melalui water jacket yang ada pada blok mesin dan kepala silinder. Pada bagian radiator, bagian atas ini terdapat tutup radiator, kemudian lubang pengisian. Ketika kita mau membuka tutup radiator, harus mesin dalam keadaan dingin. Bila perlu untuk keamanan, kita lindungi tangan kita pada saat membuka dengan kain. Lubang pengisian ini berfungsi ketika kita mau menambahkan cairan pendingin. Begitu juga pada saat kita mengecek jumlah cairan pendingin yang ada pada radiator. Dan bagian atas selanjutnya adalah upper tank. Ini upper tank atau tangki bagian atas yang berfungsi untuk menampung air yang panas dari water jacket, blok silinder maupun kepala silinder. Kemudian bagian inti dari radiator itu adalah di bagian antara upper tank dan lower tank. Untuk lower tank, bagian inti radiator ini terdiri dari pipa-pipa, kemudian sirip-sirip pendingin atau fin. Jenis inti radiator pada kendaraan ini yaitu termasuk jenis SR atau single row karena memiliki pipa tunggal, sehingga bentuknya akan lebih tipis daripada jenis yang lain. Dalam inti radiator ini banyak beberapa pipa-pipa yang fungsi atau tabung yang fungsinya adalah untuk mengalirkan air yang panas dari upper tank ke lower tank. Kemudian cara kerjanya, ketika air yang panas ini mengalir dari upper tank ke lower tank, maka panas ini akan diserap oleh sirip-sirip pendingin. Dan dengan bantuan kipas pendingin, maka ketika kendaraan bergerak, aliran udara yang di depan kendaraan ini akan dialirkan menuju ke sirip-sirip pendingin, sehingga panas pada sirip-sirip pendingin ini akan diradiasikan atau dipancarkan atau dibuang ke udara, sehingga air yang sudah melalui inti radiator ini akan menjadi dingin, kemudian ditampung ke bagian lower tank.
Sirip pendingin ini tidak boleh tersumbat dengan kotoran atau biasanya rapat, sehingga harus diusahakan selalu dibersihkan sehingga aliran udara yang mengalir ke sirip-sirip pendingin akan lancar. Di bagian lower tank ini terdapat lubang pembuangan cairan pendingin atau drain cock yang fungsinya adalah untuk pada saat kita mau menguras atau mengganti cairan pendingin. Pada radiator ini dilengkapi dengan tutup radiator, yaitu tutup yang bertekanan sehingga akan menutup rapat radiator. Dengan tutup yang bertekanan ini, maka akan menaikkan titik didih air. Titik didih air akan naik di atas 100 derajat sehingga air pendingin yang ada pada radiator tidak cepat panas. Pada tutup radiator ini terdapat dua katup, yaitu katup relief valve, ada yang menyebutnya sebagai pressure valve, dan katup yang kedua adalah katup vacuum valve. Pada tutup radiator ini terdapat tanda angka, yaitu 1,1. Ada beberapa macam angka yang ada pada tutup radiator, ada yang 0,6, ada yang 0,9, dan ada yang 1,1. Tanda ini menunjukkan bahwa katup relief valve atau pressure valve ini akan membuka pada ketika tekanannya sudah mencapai 1,1 bar. Yang terjadi pada sistem pendingin biasanya disebabkan oleh tutup radiator ini. Ketika pressure valve rusak atau misalkan pegas yang ada di dalam relief valve ini kaku, maka ketika tekanan sudah mencapai 1,1 bar, relief valve ini tidak membuka. Akibatnya tekanan cairan pendingin yang ada pada radiator terlalu tinggi yang bisa menyebabkan kebocoran atau kerusakan pada komponen sistem pendingin tersebut. Kemudian seal ini, seal yang ada pada katup pressure valve ini berfungsi untuk supaya tekanan relief valve ini rapat pada radiator. Jika seal ini rusak, sobek atau retak, maka sebelum mencapai tekanan 1,1 ini banyak cairan pendingin yang keluar dari radiator. Akibatnya apa? Akibatnya cairan pendingin pada radiator akan cepat berkurang. Berkurangnya cairan pendingin yang ada pada radiator ini, kalau kita tidak menyadarinya, maka akan bisa juga menyebabkan overheat pada kendaraan. Dari relief valve ini atau katup relief, yaitu pada saat cairan pendingin yang ada radiator panas dan mencapai tekanan 1,1 bar atau kilogram per cm persegi, maka cairan pendingin ini akan menekan katup pressure atau katup relief, sehingga cairan pendingin yang ada di radiator ini akan keluar menuju ke saluran yang menuju ke reservoir tank. Cairan pendingin yang panas atau uap cairan pendingin yang panas ini akan tertampung di reservoir dan didinginkan karena terhubung dengan udara luar. Kerja dari vacuum valve ini yaitu pada saat terjadi kekurangan cairan pendingin yang ada pada radiator, yaitu pada saat mesin dalam keadaan dingin, karena ada sebagian cairan pendingin yang sudah masuk ke dalam reservoir, maka akan terjadi kevakuman di dalam radiator. Nah, ketika terjadi kevakuman di dalam radiator, maka katup vakum ini akan terbuka yang menyebabkan cairan pendingin yang dari reservoir ini akan
masuk kembali ke radiator. Berikutnya adalah komponen selang radiator, yaitu bagian atas atau namanya upper hose. Selang ini merupakan bagian dari radiator yang berfungsi untuk mengalirkan cairan pendingin atau air pendingin. Jadi ada dua selang, yaitu bagian atas namanya upper hose, kemudian bagian bawah namanya lower hose. Sehingga air yang dari water jacket pada blok mesin atau kepala silinder ini bisa dialirkan ke radiator. Upper tank ini berhubungan dengan water jacket yang ada pada kepala silinder bagian atas. Kemudian yang mengalirkan air yang masih dalam keadaan panas untuk disalurkan ke upper tank pada radiator. Kemudian untuk lower hose ini untuk mengalirkan air yang sudah didinginkan oleh radiator. Gangguan yang sering terjadi pada selang atau upper hose maupun lower hose adalah kebocoran pada upper hose atau lower hose. Kebocoran yang terjadi diakibatkan karena pengikat pada lower hose ini kurang kencang, kemudian bisa diakibatkan karena waktu pemakaian yang sudah lama, sehingga lower hose atau upper hose ini mengalami keretakan atau kebocoran. Komponen berikutnya adalah kipas pendingin. Pada kendaraan ini menggunakan kipas pendingin jenis elektrik. Ada beberapa kendaraan yang menggunakan kipas pendingin yang manual, di mana kendaraan yang menggunakan kipas manual ini digerakkan langsung oleh mesin melalui poros sengkol. Pada suhu dingin maupun suhu panas, kipas pendingin akan tetap bekerja selama mesin itu hidup. Untuk kipas pendingin yang elektrik itu bekerja dipengaruhi oleh sensor, diantaranya adalah water temperature sensor. Jadi ketika suhu mesin ini masih dalam keadaan dingin, belum mencapai suhu kerja mesin, maka kipas pendingin ini belum bekerja. Untuk kipas pendingin tipe elektrik, untuk menggerakkannya tidak memerlukan tenaga dari mesin, tetapi sebagai penggeraknya adalah berupa motor listrik. Pada saat mesin sudah mencapai temperatur kerjanya, maka sensor atau water temperature sensor akan memberikan sinyal tegangan ke ECU, sehingga ECU mengaktifkan kontrol temperatur switch, sehingga mengaktifkan relay pada kipas pendingin, sehingga kipas pendingin bisa bekerja. Pada tipe elektrik ini, kipas pendingin tidak hanya untuk mendinginkan radiator, tetapi juga digunakan untuk mendinginkan kondensor pada sistem air conditioner atau AC. Saat AC dihidupkan, maka ada sensor yang bernama refrigerant pressure sensor yang akan mengaktifkan kipas pendingin ketika AC dihidupkan pada saat suhu dingin. Jadi kalau AC dihidupkan pada saat suhu mesin dingin, maka kipas pendingin tetap akan bekerja untuk mendinginkan kondensor. Sebaiknya ketika mau memanaskan kendaraan pada saat suhu mesin dalam keadaan masih dingin, maka sebaiknya AC dimatikan. Pada saat mesin temperaturnya masih dingin, akan memerlukan bahan bakar yang lebih
banyak. Jika AC dihidupkan, maka pada saat mesin dalam keadaan dingin, maka mesin ini akan berkurang tenaganya karena ditambah dengan kompresor yang harus digerakkan pada saat AC itu dihidupkan. Oleh karena itu sebaiknya pada saat mesin dalam keadaan dingin, maka AC harus dalam kondisi tidak bekerja. Komponen berikutnya adalah pompa air. Pompa air ini berfungsi untuk mensirkulasikan cairan pendingin. Nah, kenapa cairan pendingin ini harus bersirkulasi? Yaitu supaya air yang panas pada water jacket ini bisa digantikan dengan air yang dingin. Pompa air pada sistem pendingin ini digerakkan oleh poros engkol. Jadi dihubungkan dengan V-belt yang menghubungkan dengan poros engkol. Ketika mesin berputar, maka pompa air ini akan ikut bekerja. Nah, berputarnya pompa air akan menyebabkan air pada sistem pendingin dapat bersirkulasi. Kerja dari pompa ini tergantung pada putaran mesin, di mana dikaitkan dengan V-belt. Biasanya gangguan yang terjadi pada pompa air ini diakibatkan karena V-belt ini aus, sehingga menyebabkan kerja dari pompa air ini tidak maksimal, atau mungkin terlalu kencang. V-belt ini terlalu kencang sehingga bisa menyebabkan bantalan yang ada pompa air ini mengalami kerusakan. Ini adalah termostat. Karena letak dari termostat itu berada pada belakang mesin, maka saya tunjukkan dengan menggunakan engine stand. Jadi posisi termostat berada pada rumah termostat yang berada di bagian belakang mesin kendaraan. Termostat akan terhubung dengan lower tank melalui saluran lower hose. Sedangkan untuk upper tank akan terhubung dengan water jacket yang ada pada kepala silinder melalui upper hose. Cara kerja dari katup termostat adalah ketika mesin dalam keadaan dingin, katup bebas akan terbuka sementara termostat dalam keadaan tertutup. Cairan pendingin akan dipompa oleh water pump dan disirkulasikan hanya di sekitar water jacket yang ada di blok silinder dan kepala silinder. Hal ini bertujuan untuk mempercepat tercapainya suhu kerja mesin. Pada saat mesin dalam keadaan panas atau sudah mencapai suhu kerjanya, maka work seal yang ada pada katup termostat akan mengembang yang menyebabkan katup termostat terbuka dan katup bebas tertutup, sehingga cairan pendingin akan disirkulasikan ke radiator dan didinginkan, kemudian akan dipompa kembali ke water jacket yang ada di blok silinder dan kepala silinder. Hal ini bertujuan untuk menggantikan air yang panas untuk digantikan dengan air yang sudah didinginkan. Ini adalah salah satu gangguan yang sering terjadi pada katup termostat karena lamanya pemakaian dan panas pada cairan pendingin menyebabkan pegas pada katup termostat ini patah, sehingga termostat selalu dalam keadaan tertutup. Ketika termostat ini selalu dalam keadaan tertutup, maka pada saat mesin panas, maka cairan pendingin yang ada pada water jacket di blok silinder maupun di kepala silinder ini tidak dapat bersirkulasi ke radiator, sehingga air yang ada pada water jacket akan naik temperaturnya yang menyebabkan terjadinya overheat. Overheat yang terjadi karena adanya katup termostat yang tidak terbuka ini bisa menyebabkan
selalu berkurangnya air pada radiator dan mesin selalu dalam keadaan panas ketika telah melakukan perjalanan. Tetapi pada saat mesin dalam keadaan dingin, ini mobil seperti tidak terjadi gangguan, tetapi pada saat melakukan perjalanan yang cukup maka akan terjadi overheat dan cairan pendingin selalu dalam keadaan berkurang. Periksa secara visual kebocoran dan kemungkinan terjadinya korosi pada radiator serta periksa selang radiatornya. Periksa kekencangan klem pengikat selang radiator. Jika kendor, kencangkan. Kemudian jika rusak, ganti klem pengikatnya. Jika air yang ada pada radiator berkurang, maka isi sampai di atas tub atau tepatnya di leher lubang pengisian. Kemudian juga isi air yang ada pada reservoir, yaitu di antara garis low dan full. Cek sirkulasi airnya. Yang pertama adalah hidupkan mesin. Pendingin kotor, maka perlu dikeluas melalui saluran pembuangan. Selanjutnya pemeriksaan tutup radiator. Lihat tekanan spesifikasi valve pada tutup radiator. Sebelum melakukan pemeriksaan dengan radiator cup tester, periksa secara visual katup relove dan seal relove valve-nya. Kemudian periksa vakum valve. Jika ditarik kemudian ketika dilepas tertutup kembali, menunjukkan katup vakum valve masih baik. Periksa tutup radiator dengan menggunakan radiator cup tester. Kita lihat spesifikasi tutup pembukaan relove valve-nya, yaitu 0,9 bar atau 90 kPa. Kemudian pompa radiator cup tester. Katup relove valve masih baik jika jarum tidak bergerak terus ke kanan ketika radiator cup tester dipompa melebihi tekanan spesifikasinya, atau jarum tidak turun kurang dari batas limit spesifikasinya.
Periksa kebocoran sistem pendingin dengan langkah sebagai berikut. Pasang radiator cup tester, kemudian periksa apakah radiator cup tester terpasang dengan benar dan rapat sehingga dapat mengukur dengan pengukuran yang akurat. Telah mencapai tekanan spesifikasi pada standar spesifikasinya, hentikan pemompaan. Jika jarum tidak turun maka tidak terjadi kebocoran. Jika jarum turun maka cari letak kebocorannya. Biasanya akan terjadi ada rembusan airnya. Kebocoran dapat terjadi pada radiator, stang radiator dan sambungannya, sil pompa, kemudian gasket antara blok silinder dan kepala silinder. Untuk melihat secara visual, tali kipas yang ada di kendaraan ini sudah masuk ke alur puli dari pompa air. Jadi sisi dari puli dan permukaan tali kipas ini sudah rata. Ini sebaiknya diganti. Alat yang digunakan untuk mengukur tegangan tali kipas dinamakan dengan belt tension gauge. Untuk spesifikasinya bisa baca di buku manual. Kemudian langkahnya adalah untuk sebagai tanda untuk menunjukkan spesifikasinya adalah pada tanda yang ada pada tengah bagian dari belt tension gauge. Kemudian untuk ukuran yang digunakan, speknya bisa dilihat di bagian dari skala ukurnya. Untuk yang sebelah kiri menggunakan pounds, kemudian yang di sebelah kanan menggunakan newton. Untuk yang bagian merah ini akan menunjukkan spesifikasinya antara untuk yang bagian pounds yaitu 40 sampai dengan 70. Kemudian untuk yang newton 130 dan 310. Kemudian di belt tension gauge ini ada warna yang menunjukkan bahwa kondisi atau keadaan dari tali kipas ini. Untuk yang merah yaitu skala pertama itu adalah too low, adalah jika kipas ini sudah dalam keadaan longgar, terlalu longgar. Kemudian yang berwarna putih ini adalah skala yang menunjukkan bahwa tali kipas telah digunakan. Kemudian untuk bagian yang hijau adalah new, adalah kondisi bahwa tali kipas ini masih baru saja diganti. Nah, kalau baru saja diganti berarti ukurannya antara skala yang berwarna hijau ini. Kemudian untuk skala merah pada akhir dari skala ukur ini adalah jika tali kipas terlalu kencang atau too high-nya. Nah, untuk pemasangannya adalah tali kipas bagian tengahnya itu harus ketekan, jadi masuk ke dalam tengah-tengah penjepit ini. Ketika dilepaskan
maka tali kipas ini akan ketarik. Kemudian dua ujung tali kipasnya adalah bersinggungan dengan bagian ini, bagian sisi dari Keltesen gig. Jadi bagian sisi kanan dan kiri ini akan ketekan, kemudian bagian tengahnya ini akan ketarik oleh bagian tengah dari Keltesen gig. Maka kita harus kuat untuk memasukkan bagian tali kipasnya yang dimasukkan ke bagian tengahnya ini. Untuk memegangnya, kalau misalkan tidak kuat, maka harus di bagian sininya, bagian antara telunjuk dan jempol, karena untuk bagian tengahnya ini akan lebih sulit. Harus di bagian tengah antara jempol dan telunjuk, supaya pada saat kita menekannya ini akan lebih tenaganya lebih besar. Lepas tali kipas untuk memeriksa kondisi tali kipas jika terdapat keretakan. Lepas baut penjangka dengan kunci ring 12, kemudian baut penjeping dengan kucing ring 12 ditahan dengan sok ukuran 14. Periksa secara fisik kondisi tali kipas dengan cara menekuk, lihat apakah terjadi keretakan atau tidak. Kalau terjadi keretakan, sebaiknya diganti. Pasang tali kipas yang baru, kemudian ukur kembali ketegangannya dengan cara menyetelnya pada baut penyangga dan penjepit pada alternator. Periksa tegangan tali kipas. Jika tegangan tali kipas setelah diatur ternyata masih longgar, maka harus diganti.